Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh Soleha, semoga dalam keadaan sehat ya, dan semangat belajar walaupun dari rumah. Di kelas 4 semester 2 kali ini kita akan belajar materi bab 7, beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar untuk mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beriman kepada malaikat Allah. Mari kita simak ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan subhanah bal ibadun mukramun la yasbiqunahu biqawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 26 dan 27. Ananda masih ingat dengan rukun iman? Ayo kita coba sebutkan satu persatu. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Kepada Rasul. Iman kepada hari kiamat. Dan terakhir, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Iman artinya yakin atau percaya. Beriman kepada malaikat artinya percaya bahwa malaikat itu ada. Nah, sekarang kita tahu kan arti beriman kepada malaikat. Ada beberapa makna iman kepada malaikat Allah. Yang pertama, mempercayai bahwa malaikat itu ada, tetapi tidak bisa dilihat karena malaikat Allah adalah makhluk gaib. Yang kedua, yakin atau percaya bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak boleh disembah. 3. Yakin bahwa malaikat memiliki sifat khusus. Adapun sifat khusus malaikat adalah 1. Selalu taat kepada perintah Allah. 2. Tidak mati. 3. Tidak makan dan minum. 4. Tidak laki-laki dan tidak perempuan. 5. Diciptakan dari cahaya. 6. Memiliki tugas tertentu. Ini adalah perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Ketiga makhluk tersebut memiliki perbedaan yang harus kita ketahui. Yuk kita pelajari bersama. Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin dari api dan manusia dari tanah. Malaikat selalu patuh dan taat pada Allah, sedangkan jin manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka. Malaikat tidak membutuhkan makan dan minum, sedangkan jin dan manusia membutuhkan makan dan minum. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki hawa nafsu. Sekarang perhatikan nama malaikat dan tugasnya. Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu, tapi yang wajib kita ketahui ada 10 jumlahnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril disebut juga Ruhul Amin atau Ruhul Kudus, menyampaikan dan mengajarkan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberi rizki kepada seluruh makhluk.
misalnya menurunkan hujan ke wilayah yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Israfil meniup trompet sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama mengejutkan seluruh makhluk, yang kedua mematikan seluruh makhluk, dan yang ketiga membangkitkan umat manusia. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Setiap manusia akan menemui kematiannya. Untuk itu kita harus selalu bersiap, karena kita tidak pernah tahu kapan malaikat Israel datang menghampiri kita. Yang kelima adalah malaikat mungkar, dan yang keenam adalah malaikat nakir. Malaikat mungkar dan nakir bertugas untuk menanyai manusia di dalam kubur. Pertanyaannya adalah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Dan yang akan menjawab adalah anggota tubuh kita sesuai dengan amal perbuatan kita. Yang ketujuh adalah malaikat raqib, mencatat amal baik. Yang kedelapan adalah malaikat atid, mencatat amal buruk. Malaikat raqib dan atid mencatat semua amalan yang kita lakukan. Tidak ada satupun amalan yang luput dari catatannya. Apabila manusia masuk ke dalam nerakanya Allah, maka akan bertemu dengan malaikat ke-9, yaitu malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Malaikat Malik juga dikenal dengan nama malaikat Zabaniyah. Dan apabila manusia masuk ke surganya Allah, maka akan bertemu dengan malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga. Nah, itulah anak-anak nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, anak-anak, agar lebih mudah dalam menghafal nama malaikat beserta tugasnya, mari kita hafalkan dengan lagu berikut ini. Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua, Mikail memberi rizki kepada umat manusia. Ketiga, Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat, Israfil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. Lima dan enam, mungkar dan nakir menanyakan amal di kubur. Tujuh, delapan, raqib dan atid mencatat amal baik dan buruk. Kesembilan itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Sepuluh itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Anak-anak, kita sudah selesai belajar bab 7 mengenal malaikat Allah. Mari kita tutup dengan lafaz Alhamdulillahirabbil